Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel Sukses Tani TV. Hari ini saya akan sedikit berbagi informasi cara pemupukan susulan pada tanaman cabai di masa pembuahan atau masa generatif. Tanaman cabai atau tanaman lainnya itu mempunyai dua tahap atau masa. Yang pertama adalah masa vegetatif atau pertumbuhan, yang kedua masa generatif atau pembuahan. Dan yang akan saya bahas di hari ini adalah cara pemupukan susulan pada tanaman cabai di masa generatif atau pembuahan dengan pupuk yang harganya sangat terjangkau. Hanya perlu 6 kg saja teman-teman, kita dapat memupuk tanaman cabai dengan populasi 1000 pohon dan harganya sangat murah. Tentu pupuk ini sudah umum dipakai oleh kalangan petani, tetapi hanya sedikit petani cabai yang menggunakan pupuk yang akan saya gunakan ini, karena sudah kedoktrin dengan produk-produk terbaru padahal harganya yang lumayan mahal. Lalu pupuk apa saja yang akan saya gunakan? Yang pertama adalah pupuk NPK Ponska 15-15-15. Artinya pupuk ini mengandung unsur 15% nitrogen, 15% fosfat, dan 15% kalium. Dengan kandungan unsur yang sama di masa generatif, apakah cocok untuk kebutuhan tanaman? Tentu saja tidak teman-teman ya, karena di masa generatif tanaman juga sangat membutuhkan unsur fosfat dan kalium yang tinggi. Lalu pupuk apa yang akan kita tambahkan? Untuk memenuhi unsur fosfat yang diperlukan pada tanaman cabai di masa generatif atau pembuahan, maka pupuk NPK Ponska kita tambahkan pupuk TSP yang kandungannya 46%. Dengan demikian, maka kandungan yang kita peroleh jika kita menggabungkan 1 kilo pupuk NPK Ponska dan 1 kilo pupuk TSP 46%, maka kita mendapatkan 15% nitrogen dan 61% fosfat, karena unsur fosfat yang ada pada Ponska 15% ditambah dengan unsur fosfat yang ada pada TSP sebanyak 46%, jika kita tambahkan menjadi 61%. Berarti kurang satu lagi yang harus kita tambahkan, karena di masa generatif tanaman cabai sangat memerlukan kalium yang tinggi. Untuk itu kita bisa tambahkan pupuk KCL yang mempunyai kandungan 60%. Jadi kita tambahkan pupuk KCL teman-teman ya. Nah, sebentar. Nah, ini pupuk KCL nya kita tambahkan, ini mempunyai kandungan 60% kalium. Apabila ketiga pupuk ini kita tambahkan dengan konsentrasi 1 kilo 1 kilo 1 kilo 3 kilo maksudnya, jika kita tambahkan unsurnya, maka yang kita peroleh adalah 15% nitrogen dan 61% fosfat, karena kita tambahkan fosfat yang ada di dalam Ponska, kita tambahkan yang ada di dalam TSP. Lalu kita dapatkan juga 75% kalium, karena di KCL ini mengandung unsur kaliumnya 60%, sedangkan di Ponska ini mengandung 15%. Jika kita tambahkan menjadi 75%, sehingga yang kita peroleh adalah 15% nitrogen, 61% fosfat, dan 75% kalium. Karena kita akan memupuk cabai dengan populasi 1000 pohon, maka yang kita perlukan adalah sebanyak 6 kilo teman-teman ya. Dengan kandungan fosfat dan kalium yang persentasenya tinggi, apakah tanaman tidak overdosis atau keracunan?
Dan saya katakan tidak ya teman-teman, selagi kita menaburkannya jangan di pangkal batang. Dengan pupuk ini juga sifatnya slow release atau tidak langsung dimakan tanaman secara langsung. Akar tanaman cabai akan menyerap pupuk ini setelah pupuk sudah terhidrolisis oleh tanah dan terbawa air, lalu akar tanaman akan menyerap. Setelah ini kita hitung biayanya teman-teman ya. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, hanya perlu 6 kg saja untuk memupuk susulan tanaman cabai di masa pembuahan atau masa generatif. Mari kita hitung biayanya teman-teman, karena kita yang perlukan itu adalah 6 kg. Nanti kita lanjut di pemberiannya atau dosisnya per tanaman, atau nanti simak terus videonya, nanti saya jelaskan. Harga NPK Ponska 1515 1 kilonya harganya adalah 8.000. Yang kita perlukan adalah 2 kg, maka berarti perlu biaya adalah 16.000. Lalu TSP di toko-toko harganya 13.000 ya teman-teman, dan kita perlukan juga sama 2 kg, maka biayanya adalah 26.000 karena 13.000 ditambah 13.000. Dan yang ketiga adalah pupuk KCL, harganya 13.000 untuk kilogramnya sama teman-teman ya, 2 kg saja. Maka biaya yang kita perlukan adalah 26.000. Berarti biaya keseluruhannya adalah 16.000 untuk NPK Ponska 2 kilo, ditambah lagi 26.000 untuk TSP 2 kilo, dan ditambah lagi 26.000 untuk TSP 2 kilo. Maka yang kita perlukan biayanya 16.000 ditambah 26.000 42.000, terus 42.000 ditambah 26.000 68.000. Hanya 68.000 saja kita bisa memupuk cabai di masa generatif dengan populasi 1.000 pohon. Bagaimana kok bisa cukup? Mari kita hitung ya teman-teman. Untuk memberi pupuk susulan, kita letakkan di tengah antara tanaman satu dengan tanaman yang satu. Artinya kita taruh di tengah sini teman-teman. Di tengah ada lubang, kita taruh di tengah sini untuk 2 tanaman. Jadi nanti setelah pupuknya terhidrolisis oleh tanah lalu terbawa oleh air, maka ada 2 tanaman yang akan menyerap pupuk di lubang tengah sini teman-teman. Maka yang akan kita dapatkan adalah jika 6 kilo untuk 1.000 pohon, maka kita bagi 6 kilo kita bagi menjadi 1.000 pohon. Nanti kita ketemu dosisnya di sini berapa gram. 6 kilo jika kita kalikan 1.000 gram berarti adalah 6.000 gram teman-teman ya. Sedangkan populasi 1.000 pohon apabila kita bagi menjadi 2 itu harus sebanyak menjadi 500. Jadi kita bagi 6.000 gram kita bagi 500, nanti ketemunya berarti kalau kita hitung teman-teman ya, itu menjadi 12 gram. Dan 12 gram itu sudah cukup ya teman-teman untuk 2 tanaman. Jadi sangat minim sekali biayanya ya teman-teman. Biayanya 68.000 saja, unsur yang diperlukan tanaman di masa generatif sudah terpenuhi. Untuk 12 gram berarti sekitar 1 sendok peres teman-teman ya. Jangan terlalu penuh, hanya peres saja. Ini sekitar 10 sampai dengan 12 gram. Kita masukkan ke lubang tengahnya sini atau lubang pupuknya. Jangan lupa ketika sudah kita masukkan kita tutup. Tujuannya adalah pupuk biar tidak mengalami penguapan. Jadi harus kita tutup dengan tanah. Nanti ketika apalagi sekarang kan musim hujan, ini sangat cocok sekali pupuk susulannya ini teman-teman ya. Nanti musim hujan sangat bagus sekali teman-teman ya, memupuk dengan cara ditugal. Hanya 12 gram saja untuk 2 tanaman kanan dan kiri. Lalu nanti kita berikan lagi di lubang sebelahnya sini. Nah ini untuk 2 tanaman teman. Dan lubang ini ya yang di sebelah sini ini saya gunakan untuk ngocor ya, atau saya tambahkan nanti ketika terlalu asam tanahnya akan saya tambahkan dolomit di lubang ini, enggak di pangkal batangnya tapi di lubang sebelah sini. Catatan teman-teman ya, setelah kita memberikan pupuk di tengah sini dengan cara ditugal, itu tanaman tidak langsung bisa menyerap ya teman-teman. Itu membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 3 minggu baru bisa tanaman menyerap unsur yang ada pada lubang pupuk ini.
tekankan, saya menanam cabai itu adalah bagaimana sebisa mungkin menekan biaya perawatan. Karena di ganda hasil B ini sudah dilengkapi pupuk mikro teman-teman ya, seperti boron, tembaga, dan seng, serta vitamin-vitamin untuk pertumbuhan tanaman seperti cabai kita ini. Jadi kita tidak perlu lagi membeli pupuk mikro, jadi kita hanya gunakan satu pupuk saja. Ini kandungannya 6% nitrogen dan 20% fosfor, dan kaliumnya 30% plus unsur hara mikronya juga sudah ada. Jadi kita gunakan pupuk ganda hasil B nya untuk membantu sembari kita menunggu pupuk yang kita berikan di sini siap diserap oleh tanaman. Jadi hanya seperti itu aja teman-teman ya, singkat saja, karena saya juga akan melakukan pemupukan dengan cara ditugal. Dengan biaya 68.000 kita bisa memupuk tanaman cabai dengan populasi 1000 pohon. Kita tambahkan dikit lah, ini harganya kan di tempat saya ini 12.000 dan ini 100 gram, ini bisa sekali spray lah untuk tanam. Baik teman-teman, mungkin ini saja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.